Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sujud. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabhah wa asyara biyadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud dapat kita rinci sebagai berikut. 1. Dahi dan mencakup hidung. 2. 2 telapak tangan. 3. 2 lutut. 4. 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin." Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. 2. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya, dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 3. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, disahihkan Al-Hakim, dan disetujui Adz-Dzahabi. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani. 4. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya hingga jauh dari lambung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebarkan lengannya sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Catatan: membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika sholat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang terlarang. 5. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Salah satunya bertumpu pada kedua lutut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan: kedua lutut dirapatkan ataukah direnggangkan? Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang sholat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan, dan sebaliknya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan,
Hukum asal gerakan sholat adalah meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi asli tubuh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Asy-Syarhul Mumti'. 6. Bersikap i'tidal ketika sujud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud i'tidal ketika sujud adalah merenggangkan antara betis dengan paha dan merenggangkan antara perut dengan paha masing-masing kurang lebih 90 derajat. Namun tidak boleh berlebihan ketika merenggangkan betis dengan paha sehingga lebih dari 90 derajat. Asy-Syarhul Mumti'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud," yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara salatnya Nabi SAW. Ketika beliau sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. 7. Meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk, sehingga ujung-ujung jari kaki menghadap kiblat. Nabi SAW meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. 8. Merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hadis riwayat At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengikuti kesempurnaan salat Nabi SAW. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.